Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tavia. Saya dengan NIM 12040323684. Nah, di sini saya akan memenuhi syarat tugas mata kuliah riset penyiaran. Di sini saya mengambil judul proposal yaitu analisis semiotika makna jimat dalam tradisi Tugun Mandi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau yang dihuni lebih dari 360 suku bangsa. Hal ini membuat Indonesia akan keragaman budaya dan tradisi. Tradisi sendiri merupakan adat dan kebiasaan yang turun-menurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat. Hanya saja dalam pemahaman masyarakat Islam sedikit ada perbedaan. Pada masyarakat Islam biasanya dikenal dengan istilah adat istiadat. Nah, adat istiadat dipakai sebagai tindakan atau tingkah laku yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi adalah tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Nah, dalam tradisi terkadang banyak ditemui hal-hal yang tidak biasa atau dapat dikatakan kebiasaan yang masih kuno. Namun, setiap daerah yang masih menjalankan ritual-ritual atau penggunaan-penggunaan simbol tertentu memiliki alasan tersendiri mengenai hal-hal yang dilakukan. Menurut masing-masing suku, tradisi yang dijalankan tidaklah melanggar norma-norma atau syariat-syariat Islam dikarenakan setiap ritual hanya mengharapkan ridho dari Yang Maha Esa, namun menggunakan perantara-perantara tertentu seperti halnya Nah, dari gambar ini teman-teman bisa tahu jimat atau azimat itu adalah sejenis barang atau tulisan yang digantungkan pada tubuh atau kendaraan ataupun bangunan dan dianggap memiliki kesaktian untuk dapat melindungi pemiliknya, menangkal penyakit dan tolak bala. Nah, jimat juga dapat didefinisikan segala sesuatu yang diyakini menjadi sebab datangnya manfaat atau hilangnya kesulitan. Nah, praktik jimat seperti pengalungan jimat, kalung, benang pada bayi sebenarnya sejak dulu sudah ada, seperti pada masyarakat jahiliyah dan masyarakat purba. Mereka sudah mengenal pengobatan seperti kahim atau dukun. Pada masyarakat jahiliyah, praktik pengalungan jimat, misalnya kalung benang, sudah sering dilakukan, seperti mengalungkan jimat kalung benang pada anak kecil dan pada unta-unta peliharaannya yang fungsinya menurut mereka itu untuk menangkal penyakit ataupun ain. Nah, jimat dibagi menjadi dua macam, yaitu jimat yang berasal dari Quran atau doa-doa Nabi SAW dan jimat yang bukan berasal dari keduanya. Adapun hukum jimat yang bukan berasal dari Quran dan doa Nabi maka termasuk ke dalam kemusyrikan. Nah, tergolong dalam syirik kecil jika seseorang meyakini jimat hanya sebagai sebab ataupun sarana. Nah, banyak sekali bentuk-bentuk jimat yang marak di Indonesia, terutama di pedesaan. Nah, salah satunya seperti memakaikan gelang ataupun kalung benang pada bayi yang baru lahir. Nah, di Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu bagian dari Provinsi Riau di mana kabupaten ini masih melestarikan dan mempertahankan tradisi dan masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya leluhur mereka. Salah satunya di Desa Pelangko, Kecamatan Klayang, Kabupaten Indragiri Hulu, masih melakukan tradisi Tugun Mandi. Nah, Tugun Mandi ini dikenal dengan bahasa daerah yaitu artinya turun mandi. Nah, tradisi ini sudah menjadi tradisi yang turun-temurun dari nenek moyang, dan turun mandi ini sebuah tradisi atau kebiasaan berupa ritual keagamaan yang mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, tradisi ini merupakan sebagai kearifan lokal yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pelangko agar tradisi tersebut tidak mudah punah dan dapat terus dilestarikan oleh anak cucu mereka. Tradisi Tugun Mandi ini dilakukan pada bayi yang baru lahir
yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah keluarga atau suku tertentu dan ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu.